Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat dosen pembimbing saya Bapak Kusmawan STMN dan Bapak Nur Iman Supardi STMP. Dan yang terhormat Bapak dosen pembimbing saya Bapak Asofwan FA STM PXD dan Bapak Yopan Witanto STMP. Perkenalkan, nama saya Ahmad Thorikan Al-Bahri dengan NPM G1C084029. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan kembali seminar hasil tugas akhir saya yang berjudul Kaji Eksperimental Karakteristik Minyak Pirolisis dan Distilasi Limbah Plastik High Density Polyethylene dan Low Density Polyethylene. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan 5 pokok bahasan. Yang pertama, pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil pembahasan, dan penutup. Adapun latar belakang yang melatar belakangi kenapa saya mengambil judul ini, seperti kita ketahui bahwasanya limbah plastik masih menjadi permasalahan serius yang dihadapi bangsa ini. Menurut data dari PT Innocycle Technology Group atau Innov, emiten yang bergerak di bidang daur ulang limbah plastik menuturkan bahwasanya pada kuartal 1 tahun 2021, mereka setidaknya berhasil mengumpulkan limbah botol plastik sebanyak 11.600 ton. Sedangkan data dari Kementerian PUPR menjelaskan bahwasanya saat ini Indonesia menempati peringkat kedua dengan produksi limbah plastik domestik terbanyak, yakni sebanyak 5,4 juta ton per tahun. Padahal limbah plastik khususnya dalam bentuk kantong membutuhkan waktu 20 hingga 1000 tahun untuk dapat terurai. Limbah plastik yang ada saat ini hanya di landfill, dibakar maupun didaur ulang. Namun semata-mata hal ini tidak dapat menyelesaikan permasalahan tentang limbah plastik secara cepat. Misalnya dibakar pada temperatur yang rendah akan menimbulkan senyawa yang dapat masuk tubuh. Senyawa ini dikenal dengan nama senyawa karsinogen. Sebenarnya ada salah satu cara yang lebih ramah lingkungan. Cara ini disebut sebagai dengan cara pirolisis. Apa itu pirolisis? Pirolisis adalah dekomposisi kimia bahan organik ataupun anorganik sehingga menghasilkan minyak tanpa menggunakan oksigen. Biasanya hasil atau produk dari pirolisis ini terdiri dari 3, yaitu cairan, padatan, maupun gas. Cairan biasanya dijadikan sebagai minyak mentah. Data mengejutkan lainnya menunjukkan bahwasanya menurut dari data SDM ataupun Kementerian SDM bahwa Indonesia pada tahun 2021 mengkonsumsi setidaknya 75,27 juta kiloliter bahan bakar ataupun minyak bersubsidi. Sedangkan data dari laporan Direktorat Minyak dan Gas pada tahun 2021 Indonesia pada saat ini hanya tersisa cadangan minyaknya 9 tahun lagi ke depan. Tanpa investasi baru, Indonesia akan semakin cepat menjadi negara kuliner importer minyak mentah. Oleh karena itu, di samping masalah menumpuknya limbah plastik dan langkanya ataupun tingginya penggunaan minyak di sini diberikan solusi dengan cara mendestilasi minyak pirolisis limbah plastik yang harapannya memiliki minyak yang memiliki karakter-karakter yang sama dengan minyak yang beredar pada saat ini. Ada perumusan masalah pada penelitian ini. Yang pertama, bagaimana karakteristik minyak hasil pirolisis limbah plastik HDPE dan LDPE. Yang kedua, bagaimana karakteristik minyak destilasi limbah plastik LDPE dan HDPE. Adapun tujuan penelitian yang pertama mengkaji karakteristik minyak hasil pirolisis limbah plastik LDPE dan HDPE. Yang kedua, mengkaji karakteristik minyak destilasi limbah LDPE dan HDPE. Adapun manfaat penelitian yang pertama dapat mengkaji karakteristik minyak hasil pirolisis limbah plastik LDPE dan HDPE. Yang kedua dapat mengkaji karakteristik minyak destilasi limbah plastik LDPE dan HDPE. Selanjutnya, ada pun batasan masalah pada penelitian yang pertama menggunakan temperatur 200, 250, 300, dan 350 derajat Celcius pada proses pirolisis limbah plastik LDPE dan HDPE dengan lama waktu pembakaran 150 menit. Yang kedua, menggunakan temperatur 95 derajat Celcius dengan proses destilasi minyak pirolisis limbah plastik LDPE dan HDPE dengan lama waktu pembakaran selama 20 menit. Yang ketiga, tidak membahas reaksi kimia yang terjadi selama pengujian. Yang keempat, tidak menghitung kerugian kalor pada proses destilasi. Yang kelima, tidak membahas perancangan atau desain alat destilasi. Yang keenam, tidak melakukan pengujian motor bakar pada minyak dan destilasi. Yang ketujuh, jenis plastik yang digunakan adalah LDPE dan HDPE. Adapun penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini, yang pertama, penelitian dari Untung Surya pada tahun 2015 dengan judul Analisa Karakteristik Minyak Plastik Hasil 2 kali Proses Pirolisis. Proses pirolisis yang pertama dan kedua berbeda-beda, berturut-turut yaitu 200 dan 150 derajat Celcius dengan massa jenis yang dihasilkan sebesar 771,4 kg per meter pangkat 3 dan viskositas sebesar 0,501 meter kuadrat per sekon. Yang kedua dari Chalullah Rangkuti pada tahun 2019 dengan judul Pembuatan Minyak Plastik dengan Proses Pirolisis. Proses pirolisis telah diatur pada temperatur 100 derajat Celcius.
dengan limbah plastik sebesar 1 kilogram. Hasil penelitian ini menunjukkan dapat menghasilkan 570 mili minyak dari 1 kilogram plastik yang diolah. Penelitian kedua dari Dorit Ardiatma pada tahun 2020, pembuatan minyak pirolisis dan uji kualitas minyak hasil proses pirolisis dengan variasi campuran konsentrasi dari limbah plastik PET dan LDPE. Hasil minyak pirolisis dari LDPE diperoleh sebanyak 500 mili dan dari PET diperoleh sebanyak 500 mili juga. Penelitian keempat dari Paikul Pais dan Zaki Hidayat pada tahun 2022 dengan judul Kaji Eksperimental Minyak Pirolisis Berbahan Baku Limbah Plastik Polipropilen. Minyak pirolisis terbaik yang didapatkan meliputi densitas pada temperatur reaktor 400 derajat Celcius yaitu 0,813 kg per liter. Selanjutnya, apa itu destilasi dan apa itu pirolisis? Pirolisis adalah suatu pemanasan zat tanpa atau terbatasnya adanya oksigen sehingga terjadinya penguraian komponen menjadi padatan cairan dan gas. Pirolisis terbagi menjadi 3, yaitu slow pirolisis, fast pirolisis, dan flash pirolisis yang sama-sama menghasilkan bahan bakar ataupun sama-sama menghasilkan minyak. Selanjutnya, apa itu destilasi? Destilasi atau lebih dikenal dengan penyulingan adalah suatu metode pemisahan berdasarkan tingkat volatil ataupun kemudahan menguap suatu zat pada suhu dan tekanan tertentu. Selanjutnya, dari mana plastik itu tersusun ataupun dari mana plastik itu terbuat? Plastik terbuat dari minyak mentah dan gas alam. Secara singkat ataupun secara sederhana, plastik terbuat dari pemurnian di kilang minyak bersama dengan gas alam sehingga menghasilkan produk-produk petrokimia lainnya. HDPE dan LDPE merupakan salah satu contoh plastik yang terdiri ataupun tersusun atas karbon yang tersusun atas minyak mentah ataupun gas alam. Sehingga LDPE dan HDPE banyak sekali beredar di lingkungan masyarakat. Sehingga diperlukan upaya pengelolaan sampah plastik. Oleh sebab itu diberikan suatu upaya yaitu dengan cara mengkonversi sampah plastik jenis ini menjadi minyak dengan proses pirolisis maupun destilasi. Selanjutnya, ada pun parameter karakteristik minyak hasil pirolisis dan hasil destilasi minyak pirolisis. Yang pertama, volume, rendemen, residu. Yang keempat, massa jenis. Massa jenis dihitung ataupun ditetapkan menggunakan pignometer dengan rumusan densitas sama dengan massa pignometer plus isi dikurangi massa pignometer kosong dibagi dengan volume pignometer, di mana volume pignometer digunakan sebesar 5 mili. Selanjutnya lagi, viskositas. Ketentuan viskositas menggunakan viskometer Oswald dengan rumusan viskositas pembanding dibagi dengan viskositas sampel sama dengan densitas pembanding dikali dengan waktu pembanding dibagi dengan densitas dari sampel dikali dengan waktu dari sampel. Sehingga dari rumusan ini didapatkan viskositas dinamik. Oleh sebab itu kita harus mencari menggunakan viskositas kinematik, di mana viskositas kinematik memiliki rumusan viskositas kinematik sama dengan viskositas dinamik dibagi dengan massa jenisnya. Adapun hipotesa pada penelitian ini, untuk mendapatkan kualitas dan kualitas yang baik pada hasil pirolisis maupun destilasi minyak pirolisis, juga dapat mengetahui di kategori jenis minyak mana, minyak hasil pirolisis dan destilasi minyak pirolisis dengan cara memvariasikan pengaruh temperatur di dalam reaktor bakar dengan temperatur 200, 250, 300, dan 350 derajat Celcius selama waktu 180 menit untuk proses pirolisis dan 95 derajat Celcius selama waktu 20 menit untuk proses destilasi. Sehingga produk pirolisis berupa cairan sebagai hasil reaksi utama akan semakin banyak dengan naiknya temperatur pirolisis. Sedangkan sisa padatan yang tertinggal akan semakin sedikit. Sehingga semakin tinggi temperatur akan berpengaruh terhadap volume, rendemen, residu, massa jenis, dan viskositas. Adapun diagram alir penelitian pada bab 3 yang pertama mulai studi literatur, perumusan masalah, penentuan topik, pembentukan ataupun perangkaian instalasi reaktor pirolisis. Selanjutnya lagi pengujian reaktor pirolisis. Bila reaktor pirolisis telah normal, maka dilanjutkan. Bila tidak, akan dilakukan pengecekan ulang pada instalasinya. Bila normal, dilanjutkan dengan data input, massa limbah plastik, temperatur pirolisis. Selanjutnya lagi didapatkan data output berupa volume minyak pirolisis, residu proses pirolisis, rendemen minyak pirolisis, massa jenis minyak pirolisis, dan viskositas minyak pirolisis. Dilanjutkan lagi dengan instalasi ataupun perangkaian instalasi reaktor destilasi. Ini lagi dengan melakukan pengujian reaktor destilasi. Bila tidak sesuai dengan hasil dari pengujian destilasi, maka dilakukan pengecekan pada instalasi reaktor pirolisis. Bila telah sesuai, dilanjutkan lagi dengan data input volume minyak pirolisis, temperatur destilasi. Dilanjutkan lagi dengan data output berupa volume minyak destilasi, residu proses pirolisis, rendemen minyak destilasi,
masa jenis minyak destilasi, viskositas minyak destilasi. Lanjut lagi dengan pembahasan kesimpulan dan saran dan selesai. Berikut merupakan skema pengujian di mana plastik dimasukkan ke dalam tungku yang akan dibakar menggunakan gas LPG. Selanjutnya lagi, plastik akan berubah fase menjadi cair. Namun cairan ini akan membentuk suatu gas, fase gas. Fase gas ini akan keluar menuju ke kondenser, sehingga kondenser yang telah berisi air tadi akan mengubah ataupun mempercepat perubahan fase suhu, fase gas menjadi fase cair. Nah, fase cair inilah yang disebut sebagai minyak pirolisis di plastik. Berikut merupakan alat pirolisis dan kontrol panel yang diletakkan di laboratorium terpadu Universitas. Berikut merupakan prosedur pengambilan data. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan. Pastikan alat dan bahan telah siap. Bahan berupa limbah plastik yang telah dipotong-potong-potong, yang telah dipotong kecil-kecil. Lanjutkan dengan uji eksperimental pirolisis dengan cara mengisi reaktor pirolisis dengan limbah plastik tadi. Bila setelah selesai, lakukan uji karakteristik minyak pirolisis dengan cara menguji karakteristik minyak yang terdiri dari volume, residu, presentasi rendemen, massa jenis, dan viskositas. Dilanjutkan lagi dengan uji eksperimental pirolisis dengan cara mengisi reaktor dengan minyak hasil pirolisis tadi. Yang mana tadi bila kita di pirolisis berarti dari bentukan padatan menjadi cairan. Namun ketika menggunakan reaktor destilasi dari bentuk cair ataupun dari bentuk minyak ke bentuk minyak. Namun untuk meringankan massa jenis minyak itu sendiri. Selanjutnya lagi, melakukan uji karakteristik minyak destilasi dengan cara menguji karakteristik minyak yang terdiri dari volume, residu, persentase rendemen, massa jenis, dan viskositas, sama seperti uji karakteristik minyak pirolisis tadi. Berikut merupakan hasil pembahasan, di mana berikut merupakan data tabel dari data hasil pengujian pirolisis, dan sebelah kanan merupakan contoh sampel dari proses pirolisis. Yang pertama, pada temperatur 200 derajat Celcius didapatkan volume sebesar 352 dengan keterangan berwarna hitam pekat dan kental. Yang kedua, pada temperatur 250 derajat Celcius didapatkan volume sebesar 551 mili dengan keterangan berwarna merah hitam dan kental. Pada temperatur 300 derajat Celcius didapatkan volume hasil sebesar 807 mili didapatkan keterangan berwarna merah hitam dan sedikit encer. Pada temperatur 350 derajat Celcius didapatkan volume hasil sebesar 1434 mili dengan keterangan berwarna merah dan encer. Berikut merupakan perhitungan massa jenis pada temperatur 15 derajat Celcius, di mana rumusan densitas sama dengan massa piknometer plus isi dikurangi massa piknometer kosong dibagi dengan volume piknometer, di mana densitas sama dengan 16,2 gram dikurangi 12,04 gram dibagi dengan 5 mili, sehingga densitas pada 15 derajat Celcius untuk sampel 200 derajat Celcius minyak pirolisis didapatkan 0,32 gram per mili. Ini lagi untuk menentukan viskositas pada temperatur 40 derajat Celcius dengan rumusan viskositas minyak sama dengan viskositas air dikali dengan waktu minyak dikali dengan rho minyak dibagi dengan rho air dikali dengan waktu air, sehingga viskositas minyak sama dengan 0,00653 pois dikali dengan durasi 3,4 sekon dikali dengan 0,762 gram per mili dibagi dengan 22 sekon dikali dengan 0,922 gram per mili, sehingga viskositas minyak dinamik didapatkan sebesar 0,053 pois. Selanjutnya lagi, karena satuan yang sesuai spesifikasi yang diberikan Kementerian Energi ataupun SDM berupa satuan milimeter kuadrat per sekon atau centistoks, maka perlu diubah menjadi viskositas kinematik, di mana viskositas kinematik rumusannya sama dengan viskositas minyak dinamik dibagi dengan densitas dari minyak itu sendiri, di mana viskositas kinematik sebesar 0,053 pois dibagi dengan 0,762 gram per mili, sehingga viskositas minyak kinematik sebesar 0,06527 cm kuadrat per sekon atau 0,0527 di stoks. Sehingga stoks ini akan perlu diubah menjadi centistoks dengan dikalikan dengan 1000, sehingga 6,527 centistoks atau 6,527 mm kuadrat per sekon. Berikut merupakan cara menentukan rendemen minyak hasil pirolisis limbah plastik dengan rendemen sama dengan bobot minyak dibagi dengan bobot bahan baku dikali dengan 100%, di mana rendemen sama dengan 352 mili dibagi dengan 1550 gram dibagi 0,975 gram per mili dikali dengan 100%, sehingga rendemen sebesar 21,72%. Berikut merupakan data sisa hasil dari proses pirolisis. Pada item yang pertama, pada temperatur 200 derajat Celcius didapatkan volume sebesar 352 dengan residu sebesar 720 gram dan rendemen sebesar 21,72%. Pada item kedua, pada temperatur pirolisis sebesar 250 derajat Celcius didapatkan volume sebesar 581 mili dengan residu sebesar 455 dan rendemen sebesar 35,85%. Pada temperatur 300 derajat Celcius didapatkan volume sebesar 807 mili
dengan residu sebesar 595 gram dan rendemen sebesar 49,80%. Pada temperatur 350 derajat Celcius didapatkan volume hasil sebesar 1434 mili dengan residu sebesar 480 gram dan rendemen sebesar 88,49%. Berikut merupakan data hasil uji karakteristik massa jenis, di mana pada temperatur 200 derajat Celcius didapatkan massa jenis pada 15 derajat Celcius sebesar 0,832 gram per mili, pada 20 derajat Celcius sebesar 0,818 gram per mili, pada 40 derajat Celcius sebesar 0,812 gram per mili. Pada 250 derajat Celcius didapatkan massa jenis pada 15 derajat Celcius sebesar 0,816 gram per mili, pada 20 derajat Celcius sebesar 0,12 gram per mili, dan pada 40 derajat Celcius sebesar 0,796 gram per mili. Pada temperatur pirolisis 300 derajat Celcius didapatkan massa jenis pada 15 derajat Celcius sebesar 0,784 gram per mili, pada 20 derajat Celcius sebesar 0,764 gram per mili, dan pada 40 derajat Celcius sebesar 0,756 gram per mili. Pada temperatur 350 derajat Celcius, massa jenis pada 15 derajat Celcius sebesar 0,766 gram per mili, pada 20 derajat Celcius sebesar 0,754 gram per mili, dan pada 40 derajat Celcius sebesar 0,742 gram per mili. Selanjutnya berikut tabel dari data hasil uji karakteristik viskositas, di mana pada item yang pertama pada temperatur 200 derajat Celcius didapatkan viskositas dinamik dalam void sebesar 0,053 voice dan viskositas kinematiknya sebesar 6,527 mm kuadrat per sekon. Pada temperatur 250 derajat Celcius, viskositas dinamik 0,049 voice dan viskositas kinematik sebesar 6,56 mm kuadrat per sekon. Pada temperatur 300 derajat Celcius, viskositas dinamik sebesar 0,039 voice dan viskositas kinematik sebesar 5,159 mm kuadrat per sekon. Pada temperatur 350 derajat Celcius, viskositas dinamik sebesar 0,030 voice dan viskositas kinematik sebesar 4,043 mm kuadrat per sekon. Berikut merupakan perbandingan karakteristik minyak yang dibandingkan dengan ketiga jenis minyak standar, di mana bila kita tinjau dari hasil ini bahwasanya minyak pirolisis pada 250 derajat Celcius mendekati atau masuk dalam kategori massa jenis dari solar, namun viskositasnya masih terlalu tinggi. Namun bila kita lihat dari 350 derajat Celcius masuk ke dalam kategori pertalite untuk massa jenisnya, namun viskositasnya juga masih terlalu tinggi atau viskositasnya masuk ke dalam kategori solar. Selanjutnya merupakan data hasil pengujian destilasi, di mana pada item yang pertama dengan volume minyak awalnya merupakan volume minyak hasil dari proses pirolisis. Mana item yang pertama didapatkan volume sebesar 151 mili dengan keterangan berwarna hitam pekat dan encer. Yang kedua pada volume minyak pirolisis 581 mili didapatkan volume hasil dari destilasi sebesar 233 mili dengan keterangan berwarna kuning kemerahan dan encer. Yang ketiga pada volume awal sebesar 807 mili didapatkan volume hasil sebesar 330 mili dengan keterangan berwarna merah hitaman dan encer. Yang keempat, dengan volume minyak pirolisis 1434 mili didapatkan volume hasil sebesar 654 mili dengan keterangan berwarna merah hitaman dan encer. Berikut di sebelah kanan merupakan contoh sampel dari proses destilasi. Berikut merupakan data sisa hasil dari proses destilasi. Pada item pertama, didapatkan volume hasil sebesar 151 mili dengan residu sebesar 90,99 mili dengan rendemen sebesar 42,90%. Pada item yang kedua, didapatkan volume hasil sebesar 233 mili dengan residu sebesar 76,25 mili dengan rendemen sebesar 40,79%. Pada item ketiga, didapatkan volume hasil sebesar 330 mili dengan residu sebesar 61,69 mili dengan rendemen sebesar 40,89%. Pada item yang keempat, didapatkan volume hasil sebesar 654 mili dengan residu sebesar 57,84 mili dengan rendemen sebesar 45,61%. Berikut merupakan data hasil uji karakteristik massa jenis. Pada item pertama, massa jenis didapatkan pada 15 derajat Celcius sebesar 0,794 gram per mili. Pada 20 derajat Celcius sebesar 0,786 gram per mili. Dan pada 40 derajat Celcius sebesar 0,744 gram per mili. Pada item kedua, pada massa jenis 15 derajat Celcius didapatkan sebesar 0,786 dan pada 20 derajat Celcius 0,780 gram per mili dan serta pada 40 derajat Celcius sebesar 0,684 gram per mili. Pada item yang ketiga, dengan massa jenis 15 derajat Celcius sebesar 0,770 gram per mili, pada 20 derajat Celcius sebesar 0,756 gram per mili dan massa jenis pada 40 derajat Celcius sebesar 0,652 gram per mili. Pada item yang keempat didapatkan massa jenis pada 15 derajat Celcius sebesar 0,752 gram per mili, pada 20 derajat Celcius sebesar 0,738 gram per mili dan 40 derajat Celcius sebesar 0,646 gram per mili.
Berikut merupakan data hasil uji karakteristik viskositas. Yang pertama, pada item yang pertama, untuk viskositas dinamik dalam poise sebesar 0,044 poise, sedangkan kinematik sebesar 6,111 mm kuadrat per second. Pada temperatur ataupun pada item yang kedua, pada viskositas dinamik dalam voice 0,032 poise sebesar 0,032 poise pada dinamik 40 derajat Celcius, sedangkan kinematik pada 40 derajat Celcius sebesar 4,520 mm kuadrat per sekon. Pada temperatur ataupun pada item yang ketiga, pada viskositas dinamik 0,024 poise didapatkan untuk viskositas kinematik sebesar 3,448 mm kuadrat per sekon. Pada item yang keempat ataupun item yang terakhir, untuk viskositas dinamik dalam poise sebesar 0,007 poise dan viskositas kinematik sebesar 1,026 mm kuadrat per sekon. Berikut merupakan perbandingan karakteristik minyak pirolisis ataupun minyak dari destilasi minyak pirolisis. Bila kita tinjau ataupun kita bandingkan satu sama lain dan bandingkan dengan ketiga jenis bahan bakar ataupun dengan ketiga jenis minyak pembanding, ya bisa kita lihat bahwasanya pada minyak pirolisis 300 dan 350 derajat Celcius yang didestilasi masuk ke dalam kategori pertalite. Namun viskositas pada 300 derajat Celcius masuk ke dalam kategori solar. Nah, untuk pirolisis 350 derajat Celcius yang didestilasi 95 derajat Celcius, viskositasnya masuk ke dalam kategori pertalite. Berikut merupakan pembahasan yang divisualisasikan ke dalam bentuk grafik, di mana grafik yang pertama adalah pengaruh temperatur terhadap minyak hasil proses pirolisis dari 1.580 gram limbah plastik terhadap temperatur pirolisis. Bila kita tinjau bahwasanya dari 200 hingga 250 derajat Celcius terjadi kenaikan sebesar 22%, 250 sampai dengan 300 derajat Celcius itu terjadi kenaikan sebesar 34%, dan 300 derajat Celcius hingga 350 derajat Celcius terjadi kenaikan sebesar 39%. Artinya semakin tinggi temperatur yang diberikan, maka volume yang dihasilkan akan semakin banyak. Berarti hal ini berbanding lurus, namun residu malah berbanding terbalik. Artinya semakin tinggi temperatur yang diberikan, maka residu akan semakin sedikit. Dari 200 hingga 250 derajat Celcius terjadi penurunan sebesar 9%. Pada 200 derajat Celcius ke 300 derajat Celcius terjadi penurunan sebesar 9%, dan 300 derajat Celcius ke 350 derajat Celcius terjadi penurunan sebesar 19%. Berikut merupakan pengaruh temperatur terhadap rendemen. Sama seperti volume tadi, rendemen berbanding lurus. Artinya, semakin tinggi temperatur yang diberikan, maka rendemen akan semakin tinggi. Pada 200 derajat Celcius terjadi kenaikan 21,72%, pada 250 derajat Celcius terjadi kenaikan sebesar 35,85%, pada 300 derajat Celcius terjadi kenaikan sebesar 49,80%, dan pada 350 derajat Celcius terjadi kenaikan sebesar 88,49%. Berikut merupakan tabel dari pengaruh temperatur terhadap hasil destilasi minyak pirolisis. Pada item yang pertama, pada volume awal 352 mili didapatkan volume hasil 11,51 mili dengan residu sebesar 90,99 mili dengan rendemen sebesar 42,9%. Pada item yang kedua, pada volume awal 581 mili didapatkan volume hasil sebesar 233 mili dengan residu sebesar 76,25 mili dan rendemen didapatkan sebesar 40,79%. Pada item yang ketiga, pada volume awal 807 mili didapatkan volume hasil sebesar 330 mili dengan residu sebesar 61,69%. Pada rendemen sebesar 40,89%. Pada item yang keempat didapatkan volume awal sebesar 1.434 mili dan volume hasil sebesar 654 mili dan residu sebesar 57,84 mili dan rendemen sebesar 45,60%. Dikarenakan rata rendemen yang sangat berdekatan, maka dapat didapatkan sehingga rata-rata rendemen dari keempat item minyak destilasi yang minyak pirolisis yang dilakukan destilasi kembali didapatkan rendemen sebesar 42,55%. Berikut merupakan perbandingan temperatur terhadap massa jenis minyak proses pirolisis dan destilasi minyak pirolisis pada 15 derajat Celcius. Bila kita lihat dari grafik tersebut, grafik ini, bahwasanya bisa kita ketahui bahwasanya massa jenis tertinggi itu terletak pada temperatur 200 derajat Celcius, baik untuk pirolisis maupun destilasi. Pada pirolisis sebesar 0,832 gram per mili, sedangkan pada destilasi sebesar 0,794 gram per mili. Sedangkan yang terendah pada temperatur 350 derajat Celcius didapatkan sebesar 0,766 gram per mili untuk pirolisis dan destilasi sebesar 0,752 gram per mili. Selanjutnya lagi untuk perbandingan temperatur terhadap minyak
terhadap massa jenis ataupun densitas pada 20 derajat Celcius, sama seperti 15 derajat Celcius tadi, bahwasanya 200 derajat Celcius masih menjadi yang tertinggi pada massa jenis pirolisis 0,818 gram per mili, sedangkan destilasi sebesar 0,786 gram per mili. Pada 350 derajat Celcius sebesar 0,754 untuk pirolisis dan 0,738 untuk destilasi. Ini menjadi massa jenis terendah pada 20 derajat Celcius. Berikut merupakan grafik dari perbandingan massa jenis terhadap temperatur ataupun temperatur terhadap massa jenis pada 40 derajat Celcius. Sama seperti 15 dan 20 derajat, bahwasanya pada 40 derajat juga demikian, bahwasanya pada 200 derajat Celcius masih menjadi massa jenis yang tertinggi, di mana pada pirolisis sebesar 0,812 gram per mili dan destilasi sebesar 0,720 gram per mili, sedangkan yang terendah masih menjadi 350 derajat Celcius, di mana yang massa jenis pirolisis sebesar 0,742 gram per mili dan destilasi sebesar 0,682 gram per mili. Di sampingnya merupakan grafik dari perbandingan temperatur terhadap viskositas minyak hasil proses pirolisis dan distilasi minyak pirolisis pada 40 derajat Celcius. Bila kita tinjau bahwasanya 200 derajat Celcius menjadi yang tertinggi dengan 6,527 untuk pirolisis dan 6,111 untuk destilasi dengan satuan mm kuadrat per sekon. Dan yang terendah di temperatur 350 derajat Celcius untuk pirolisis sebesar 4,043 mm kuadrat dan 1,026 untuk viskositas destilasi. Artinya viskositas ini berbanding terbalik, beda seperti massa jenis tadi yang berbanding lurus. Artinya berbanding terbalik, semakin tinggi temperatur yang diberikan, maka viskositas akan semakin encer. Bab 5 penutup, sehingga kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian ini, dari hasil pengujian pirolisis limbah plastik LDPE dan HDPE, volume dan rendemen tertinggi pada kondisi temperatur 350 derajat Celcius, yaitu sebesar 1.434 mili dan 88,49%. Sedangkan massa jenis rendah pada 15, 20, dan 40 derajat Celcius berturut-turut sebesar 0,766 gram per mili, 0,754, dan 0,742 gram per mili, serta viskositasnya sebesar 4,043 mm kuadrat per sekon terendah pada temperatur 350 derajat Celcius. Yang kedua, dari hasil pengujian destilasi minyak pirolisis limbah plastik LDPE dan HDPE, volume dan rendemen tertinggi juga pada temperatur 350 derajat Celcius, yaitu sebesar 654 mili dan rendemen sebesar 45,61%. Sedangkan massa jenis terendah juga terdapat pada 15, 20, dan 40 derajat Celcius berada pada 350 derajat Celcius, berturut-turut sebesar 0,752, 0,738, dan 0,646 gram per mili, serta viskositas terendah juga pada temperatur 350 derajat Celcius sebesar 1,026 mm kuadrat per sekon untuk viskositas 40 derajat Celcius. Sehingga dari penelitian ini dapat disarankan, yang pertama disarankan untuk menggunakan reaktor khususnya reaktor destilasi yang memiliki ketahanan panas yang tinggi, khususnya lagi pada seal atau karet penutup, agar tidak ada uap yang keluar dari celah tutup dan agar proses destilasi dapat sempurna sehingga minyak yang dihasilkan dapat banyak. Yang kedua, disarankan untuk melakukan destilasi berulang sampai minyak menjadi berwarna kuning dan tidak kental. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf kepada Allah. Kita sama-sama mohon ampun. Akhir kalam, nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.